Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar, bab di antara Zahar dan Sir. Selain dari khilafiyah tentang bismillah, apakah ia termasuk ayat pangkal satu surat atau hanya dalam surat An-Naml itu saja? Timbul pula pertikaian pendapat tentang apakah ketika membaca Al-Fatihah dan surat yang berikutnya dalam salat-salat yang dijaharkan, imam mesti menjaharkan membaca dengan keras Bismillah juga, ataukah Bismillah dibaca dengan sir atau dijaharkan cuma Al-Fatihah dan surat yang berikutnya saja. Golongan yang berpendapat bahwa hendaklah Bismillah itu dijaharkan dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ialah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan yang dijaharkan di kalangan tabi'in ialah Said bin Zubair, Abu Kilabah, Az-Zuhri, Ikrimah, Tawus, Mujahid, Ali bin Husain, Salim bin Muhammad, Muhammad bin Ka'ab, Al-Quraisy, Ibnu Sirin, Ibnu Munkadir, Nafi Maula Ibnu Umar, Zaid bin Aslam, Mahul Umar bin Abdul Aziz, Amr, dan seterusnya ya. Yang berpendapat bahwa bismillah itu disirkan saja, tidak dibaca keras, ialah imam dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya ya. Abu Hanifah dan Abu pun condong untuk membaca dengan sir. Alasan memilih mazhab Zahar ialah sebuah hadis yang dirawikan oleh jamaah dari sahabat-sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah bin wasanya Rasulullah SAW menjaharkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu ada pula satu riwayat dari Naim bin Abdullah Al-Mujmar, dia berkata, aku telah salat di belakang Abu Hurairah, aku mendengar dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca pula Ummul Quran. Setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam lalu berkata kepada kami, sesungguhnya akulah yang lebih mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, lalu disambungnya, adapun Zahar Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya telah sabit dan sah dari Nabi SAW. Hadis ini dirawikan pula oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim atas syarat Bukhari dan Muslim, berkata Al-Baihaqi sahih isnadnya. Meriwayatkan pula Az-Durqutni dengan sanadnya Abu Hurairah dari Nabi SAW adalah beliau apabila membaca sedang dia mengimami manusia, dibukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darqutni mengatakan isnad hadis ini semuanya boleh dipercaya. Hadis semacam ini pun ada diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi senantiasa memulai salatnya dengan menzaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ini ada riwayat dari Ad-Durqutni dan ada juga riwayat dari Al-Hakim. Akan tetapi apabila kita selidiki agak lebih mendalam sebagai yang dilakukan oleh Imam As-Sawkani di dalam Nailul Autar, tiap-tiap hadis yang jadi pegangan buat menzahar itu ada saja kritik terhadap perawinya, sehingga yang betul-betul bersih dari kritik tidak ada. Sampai Tirmizi pernah mengatakan isnadnya tidak sampai demikian tinggi nilainya. Namun Nailul Autar pun ada mengemukakan sebuah hadis lagi, hadis riwayat Bukhari, yang artinya dinyatakan orang kepada Anas sebagaimana
bagaimanakah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia pun menjawab, bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panjang. Kemudian beliau Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkannya pada Bismillah dan dipanjangkannya pula pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menurut pendapat yang menzahar, tidak mungkin Anas berkata sejelas itu kalau tidak didengarnya. Adapun yang menafikan zahar yang memandang lebih baik sir saja, mereka berpegang pula pada hadis riwayat yang berlima kecuali Abu Daud, yang artinya dari Abdullah bin Muqafal, aku mendengar ayahku berkata, padahal aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayahku, hai anakku, kata ayahku, hai anakku, sekali-kali jangan engkau mengada-ada. Dan kata Ibnu Abdullah tentang ayahnya itu, tidak ada aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah dan bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman, maka tidaklah pernah aku mendengar seorang pun di antara mereka membaca, sebab itu janganlah engkau baca akan dia. Kalau engkau membaca, baca sajalah Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini dihasankan oleh Tirmizi. Hadis ini pun diperkajikan orang dengan seksama. Al-Jariri merawikannya seorang diri, adapun Al-Zariri ini jadi perbincangan orang pula, sebab setelah dia tua pikirannya menjadi kacau. Sebab itu hadis yang dirawikannya diragukan. Kemudian Abdullah bin Mukhafal yang menjadi sumber pertama hadis ini, setengah ahli hadis mengatakan bahwa dia itu majhul, seorang yang tidak terkenal. Kemudian terdapat pula sebuah hadis yang diriwayatkan Anas pula, yang hadis riwayat Ahmad dan Muslim, yang artinya dari Anas bin Malik berkata dia, aku telah salat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka tidaklah aku mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa hadis lagi yang sama artinya, semuanya dari Anas, dan tambahan perkataan dari riwayat Ibnu Huzaimah, mereka semua membaca dengan sir. Jelaslah sekarang bahwa jika ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi sendiri yang menetapkan zahar, memang ada hadis tempat mereka berpegang, yaitu riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat sendiri, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar Nabi menzaharkan bismillah, artinya keduanya sama-sama ada pegangan. Jelas pula pendapat dua riwayat yang berlawanan datang dari satu orang, yaitu Anas bin Malik, yaitu sahabat Rasulullah dan pelayan beliau 10 tahun lamanya, diriwayatkan. Yang pertama yang kita salinkan di atas, nyata sekali Anas mengatakan bahwa Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan panjang. Bismillahnya panjang, Ar-Rahman panjang, dan Ar-Rahimnya panjang pula. Timbul pertanyaan sekarang, dari mana beliau tahu bahwa Rasulullah SAW membaca masing-masing kalimat itu dengan panjang, kalau tidak didengarnya sendiri? Kalau kita kembali saja kepada kaidah usul fikih dan ilmu hadis, tentu kita dapat menyimpulkan yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Artinya riwayat Anas mengatakan Rasulullah SAW membaca Bismillah panjang, Ar-Rahman panjang, dan Ar-Rahim panjang. Itulah yang didahulukan. Oleh sebab itu Bismillahirrahmanirrahim kita zaharkan, dan matnya membacanya ini namanya menetapkan hukum ada zahar. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar, sebagaimana yang disalinkan oleh As-Saikuni di dalam Nailul Autar, telah mendapat jalan keluar dari kesulitan ini. Dia berkata hal ini bukanlah semata-mata karena mendahulukan hadis yang menetapkan hukum zahar daripada yang menafsirkan sir. Karena amat jauh dari penerimaan akal kita bahwa Anas yang mendampingi Abu Bakar, Umar, dan Utsman 25 tahun dan mendampingi Nabi SAW sebagai sahabat 10 tahun lamanya, tidak sekali juga akan mendengar mereka menzahar. Agak
sekali salat, agak sekali salat pun. Namun yang jelas ialah bahwa Anas sendiri mengakui bahwa dia tidak ingat lagi, sudah lupa hukum itu karena sudah lama masa. Dia tidak ingat lagi dengan pasti apakah mereka Nabi SAW dan ketiga sahabatnya itu memulai dengan Alhamdulillah secara zahar atau Bismillah. Lantaran itu jelasnya diambil hadis yang menetapkan zahar sekalian. Sekian penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Keterangan Ibnu Hajar ini diperkuat lagi dengan As-Saikuni Saukani dalam Nailul Autar. Dia berkata, apa yang dikatakan Al-Hafiz Ibnu Hajar dikuatkan oleh sebuah hadis yang menjelaskan bahwa memang Anas tidak ingat lagi soal itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Abu Salamah. Demikian bunyi hadisnya, yang artinya aku telah tanyakan kepada Anas bin Malik apakah ada Rasulullah SAW membuka salat dengan Alhamdulillah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjawab, engkau telah menanyakan kepadaku satu soal yang aku tidak ingat lagi dan belum pernah orang lain menanyakan soal ini kepadaku sebelum engkau. Lalu saya tanyakan pula apakah ada Rasulullah SAW salat dengan memakai sepasang terompah. Beliau menjawab, memang ada. Dengan demikian selesailah soal dua hadis Anas, bukan bertentangan melainkan menambah cenderung kita kepada zahar. Setelah kita selidiki dengan seksama semua hadis yang membicarakan di antara zahar dan sir, Bismillahirrahmanirrahim, itu jelas bahwa pedoman dari kata-kata atau sabda Nabi SAW sendiri, akwalul Nabi, tidak ada yang memerintahkan menzahar atau menyuruh mensirkan, dan sebaiknya yang jadi pedoman ialah riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat beliau, baik yang menguatkan menzahar atau yang memilih sir saja. Dan setelah diselidiki pula semua sanad hadis-hadis itu ada saja pembicaraan orang atasnya, baik hadis yang mengatakan zahar ataupun yang mengatakan sir. Bahkan terdapat dua riwayat berlawanan di antara zahar dan sir dari satu orang. Sebab itu masalah ini termasuk masalah khilafiyah, masalah yang dipertikaikan orang, atau termasuk masalah istihad. Artinya yang terserah kepada pertimbangan istihad masing-masing ahlinya. Dalam hal ini terpakailah kaidah ilmu usul yang terkenal. Istihad tidaklah dapat disalahkan dengan istihad pula. Sampai Ibnu Qayyim di dalam Zaidil Ma'ad mengambil satu jalan tengah. Dia berkata sesungguhnya Nabi SAW adalah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim sekali-sekali dan membacanya dengan sir pada kebanyakan kali. Dan tidak sah lagi, tentu tidaklah beliau selalu menjaharkan setiap hari dan tiap malam 5 kali selama-lamanya. Baik ketika dia sedang berada dalam kota maupun sedang dalam perjalanan, akan tersembunyi saja yang demikian itu bagi khilafah-khilafahnya yang bijak dan bagi jumhur sahabat-sahabat yang ahli sezamannya yang mulia itu. Ini adalah hal yang sangat mustahil sehingga orang perlu menggapai-gapai ke sana kemari mencari sandaran dengan kata-kata yang mujmal dan hadis-hadis yang lemah. Meskipun hadis-hadis yang diambil itu ada yang sahih, ia tidaklah sarih, dan meskipun ada yang sarih, tidak pula dia sahih. Sekian kata Ibnu Qayyim. Berkata Al-Imam As-Saikuni selanjutnya di dalam Nailul Autar dalam soal ikhtilaf berkara zahar dan sir bismillah. Ini paling banyak hanyalah khilafiyah dalam soal mustahab atau masnun. Maka tidaklah soal menzaharkan atau mensirkan bacaan ini merusakkan sholat atau membatalkannya. Ijma ulama bahwa soal sir dan zahar ini tidaklah membatalkan sholat.
Oleh sebab itu janganlah engkau terpesona pula mengikuti setengah ulama yang memperbesar-besarkan soal ini dan mengobar-ngobarkan khilafiyahnya, sehingga setelah mereka itu sampai memandangnya sebagai satu soal yang mengenai iktikat. Demikian kata Saukani. Tersebut pula dalam kitab Naulul Atar menurut berita dari Ibnu Abi Saibah bahwa An-Nasai pernah berkata menzaharkan Bismillahirrahmanirrahim adalah bid'ah. Ibrahim bebas dengan pendapatnya, tetapi orang lain yang turut pula mencap bid'ah orang yang menzahar dan bismillah berkata demikian hanyalah karena taklidnya belaka kepada Ibrahim. Orang itu bebas untuk tidak menzaharkan bismillah, tetapi menuduh orang lain termasuk sahabat perawi hadis sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah menjadi tukang bid'ah adalah satu perbuatan yang jauh dari sopan santun agama. Agak panjang kita uraikan masalah zahar dan sihir bismillah dalam tafsir ini. Gunanya ialah untuk menunjukkan bahwa dalam ranting-ranting furuk-furuk syariat banyak terdapat hal semacam ini. Di dalam gerakan hendak kembali kepada Al-Quran dan hadis pasti terdapat persoalan yang walaupun kita telah kembali Quran dan hadis itu, namun kita tidak juga dapat mengambil keputusan pasti kecuali dengan istihad atau dengan taklid. Bagi yang sanggup dan telah cukup syarat, niscaya dia beristihad, dan bagi yang belum ahli, niscaya dia taklid saja kepada yang pandai walaupun dia bersorak-sorak menyatakan dia tidak taklid. Di negara kita selama ini telah timbul soal-soal hilafiyah atau istihad semacam itu. Seumpamanya dijaharkan bismillah dan disirkan. Dibaca Al-Fatihah di belakang imam yang zahar atau tidak dibaca. Untuk mengambil satu di antara pendirian tidak lain adalah istihad. Sebab itu meskipun setengah ulama mendakwakan bahwa dia tidak lagi berperang dengan satu mazhab sendiri dengan pengikut sendiri pula, karena tidak dapat menundukkan soal menurut keadaan yang sebenarnya dan tidak dapat pula memberikan penjelasan kepada pengikut. Timbullah perselisihan dan pertentangan batin yang tidak dikehendaki. Ada di beberapa tempat satu mubalik mendablik dada mengatakan bahwa yang benar adalah penggunaannya sendiri, bahwa bismillah mesti disirkan, dan barang siapa yang menzaharkan bismillah adalah berbuat bid'ah. Atau ada keputusan dari satu golongan yang benar adalah bahwa Al-Fatihah di belakang imam yang menzahar tidak boleh dibaca, sebab menurut keterangan guru, menurut Al-Quran dan hadis, bid'ah lah barang siapa yang membaca Al-Fatihah juga di belakang imam yang menzahar dan sebagainya. Dengan demikian perkara khilafiyah atau istihad yang begitu lapang pada mulanya telah menjadi sempit, dan bahwa fitnah serta perpecahan yang tidak lagi menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab usul fikih, yaitu kebebasan istihad, dan istihad tidaklah qot'i pasti melainkan zani kecenderungan paham, dan tidak lagi hormat menghormati paham sebagaimana yang dikehendaki agama. Timbul mau menang sendiri dan tidak dikehendaki agama, apalah lagi setelah orang awam berkeras mempertahankan atau pendirian yang telah dipilih oleh guru-guru. Semoga bermanfaat.